Keluhannya seperti saraf kejepit, sakitnya di atas bokong, kemudian turun ke paha, yang terakhir malah langsung ke tumit. Dan itu nyeri sekali, batuk, bersin, tertawa pun itu sakit, tidur pun sakit. Jadi tidak bisa miring ke kiri, tidak bisa telentang. Kemudian sarannya saya ikutin untuk fisioterapi selama sebulan. Kita lihat dulu, fisioterapi jalan kok tambah sakit. Nah, saya berpikir ulang untuk mencari second opinion ke rumah sakit lain atau ke dokter lain. Spesialis saraf yang terbaik itu ditunjukkan di Rumah Sakit Mandaya. Di Mandaya Hospital ini ada khusus subspesialisnya di saraf kejepit. Nah, ini yang membuat saya lebih yakin. Ada dokter yang praktek setiap hari, yaitu Dr. Christian Ariono. Ya sudah, saya lakukan besok aja Senin, karena saya lihat istri saya nyerinya makin kunjung, nggak reda, dan tiap malam nggak bisa tidur. Saya dorong pakai kursi roda, karena udah sakit sekali, nggak bisa jalan. Jadi ke radiologi, kemana-mana saya pakai kursi roda. Lalu saya lakukan MRI yang kedua. Nah, dia juga suspek, oh ini kista atau tumor ya. Kurang lebih 1 cm lah diameternya itu. Hari Kamis dilakukan tindakan jam 6 pagi. Sebelum operasi juga dokter juga menemui saya, minta mohon support doanya katanya. Jam 10 selesai, jam 11 sudah masuk bed lagi. Jadi di sini kemarin kita lakukan operasinya dengan teknologi yang lebih canggih lah ya. Karena yang melakukan operasi itu bukan hanya dokter bedah saraf, tapi dikawal dengan dokter saraf. Artinya dokter saraf itu untuk memonitoring bagaimana jalannya operasi agar saraf-saraf yang lain tidak terganggu. Jadi ada yang kontrol. Nah, alhamdulillah setelah salat zuhur jam 1-an istri saya sudah siuman, udah pulih, sudah bisa gerak-gerak, dan rasa kaki yang tadinya nyerinya sakit sudah tidak dirasakan. Saya alhamdulillah gerakan sudah seperti awal kembali. Saya sudah bisa angkat kaki, saya sudah bisa telentang lagi, miring ke kiri. Pada hari Jumat kemarin saya sudah bisa jalan. Dan itu jalannya alhamdulillah ya sempurna juga gitu. Baru 2 hari ya, kemarin Kamis, Jumat sore diperiksa sama dokter Christian. Oh ya, besok Sabtu bisa pulang. Hanya 2 hari aja boleh pulang. Saya Linda Sartika, usia 53, asal dari Jakarta. Saya juga Pak Jamal, suami dari Ibu Linda. Keluhannya seperti saraf kejepit, sakitnya di belakang, di atas bokong, kemudian turun ke paha. Dari paha turun ke betis, yang terakhir malah langsung ke tumit. Dan itu nyeri sekali, batuk, bersin, tertawa pun itu sakit. Jalan malah tidak bisa, sakit itu. Iya. Tidur pun sakit. Itu memang posisi sakit saya ada di sebelah kiri. Jadi tidak bisa miring ke kiri, tidak bisa telentang. Hanya saya bisa miring ke sebelah kanan. Jadi serba salah, selama 2 minggu itu saya menahan sakitnya seperti itu. Sudah saya stretching, berenang itu tidak sembuh. Nah, saya penasaran ini apa gitu. Dengan penyakit saya kok belum mereda sakitnya, sudah 2 minggu. Kemudian sarannya saya ikutin untuk fisioterapi selama sebulan. Kita lihat dulu, fisioterapi jalan kok tambah sakit. Kemudian saya berpikir ulang untuk mencari second opinion ke rumah sakit lain atau ke dokter lain. Spesialis saraf yang terbaik itu ditunjukkan di Rumah Sakit Mandaya. Di Mandaya Hospital ini ada khusus subspesialisnya di saraf kejepit. Nah, ini yang membuat saya lebih yakin. Sebelumnya saya WA dulu di admissionnya langsung waktu itu hari Minggu. Nah, biasanya kalau hari Minggu itu kan libur. Nah, ini Mandaya ini quick respon, artinya saya WA langsung dijawab. Pak, keluarnya apa? Ya sudah, saya ceritakan dan langsung Bapak mau berobat kapan? Ya, kemudian Seninnya hari Senin sampai Sabtu dokternya. Ada dokter yang praktek setiap hari, yaitu Dr. Christian Ariono. Ya sudah, saya lakukan besok aja Senin, karena saya lihat istri saya nyerinya makin kunjung, nggak reda, dan tiap malam nggak bisa tidur. Kebetulan Dr. Christian itu prakteknya Senin sampai Sabtu itu dari jam 8 sampai jam 16. Akhirnya Senin pagi saya ke sini,
Saya dorong pakai kursi roda karena udah sakit sekali, nggak bisa jalan. Jadi ke radiologi, kemana-mana saya pakai kursi roda. Sudah terdaftar, ketemulah dengan Dr. Christian Aryono itu, langsung saya lakukan MRI yang kedua. Hasilnya langsung hari itu juga dapat. Dia juga suspek, ini kista, ada tumor ya. Kurang lebih 1 cm lah diameternya itu. Tapi kalau 1 cm kan itu masuk ke lubang saraf yang sebesar lubang sedotan itu kan, nah itu cukup mengganjal. Artinya kalau kita bilang di teknikalnya kan kabel-kabel serabut yang kecil, ya kan. Nah itu gangguannya kalau kejepit atau menekan sedikit kan larinya ke kondisionalnya badan kita. Nah, kebetulan di lumbal 3 itu adalah saraf yang ke kaki, makanya ibu sakitnya dari bokong sampai tumit. Tingkat keparahannya sudah 99%, artinya kalau memang harus rawat inap pada hari itu, saya sudah siap, silakan rawat inap gitu. Karena di rumah juga nggak bisa ngapa-ngapain juga, karena dikasih obat pun tidak reda, jalan sakit, duduk sakit, tidur sakit, nah ini udah nggak bisa ngapa-ngapain juga kita. Tapi prediksi ini bisa diambil. Dia berikan rekomendasi, karena memang kemarin dokter bilang, ini segera tindakannya, mumpung ibu masih kuat. Jalan masih bisa, kemudian rasa kebasnya juga belum ada, karena kalau memang didiamkan terlambat sedikit, ya namanya tumor kan akan menjalar lebih besar kalau nggak diambil. Nah itu yang lebih parah. Kemarin waktu hari Selasa sore juga saya WA dokternya, dok ini istri saya udah nggak bisa, saya pun nggak bisa tidur juga, jaga istri ini gimana ceritanya nih, dikasih obat sudah tidak kunjung reda juga. Ya, alhamdulillah ACC asuransi didapat hari Rabu, hari Kamis dilakukan tindakan jam 6 pagi. Sebelum operasi juga dokter juga menemui saya, minta mohon support doanya katanya. Jam 10 selesai, jam 11 sudah masuk bed lagi. Dan alhamdulillah setelah salat zuhur jam 1-an istri sudah siuman, udah pulih, sudah bisa gerak-gerak, dan rasa kaki yang tadinya nyerinya sakit sudah tidak dirasakan. Dan alhamdulillah sorenya diperiksa sama dokter Christian, tidak ada gangguan dan kendala lain. Alhamdulillah juga ada dokter dari spesialis rehab medik ya, mengecek apakah ada kebas, kesemutan. Alhamdulillah tidak ada. Saya alhamdulillah gerakan sudah seperti awal kembali. Saya sudah bisa angkat kaki, saya sudah bisa telentang lagi, miring ke kiri. Dan pada hari Jumat kemarin saya sudah bisa jalan, dan itu jalannya alhamdulillah ya sempurna juga gitu. Pagi rehab medik juga sudah ajak jalan-jalan keliling-keliling lantai 12, ya alhamdulillah sudah meyakinkan. Baru 2 hari ya, kemarin Kamis, Jumat sore diperiksa sama dokter Christian, oh ya besok Sabtu bisa pulang, hanya 2 hari aja boleh pulang. Jadi operasi memang dilakukan seperti yang sudah pengalaman dari dokter Christian, dia 95% itu berhasil, tingkat keberhasilan tinggi. Jadi di sini kemarin kita lakukan operasinya dengan teknologi yang lebih cukup canggih lah ya sekarang sini. Jadi operasinya saya pikir di Mandaya ini cukup profesional, karena yang melakukan operasi itu bukan hanya dokter bedah saraf, tapi dikawal dengan dokter saraf. Artinya dokter saraf itu untuk memonitoring bagaimana jalannya operasi bedah saraf agar saraf-saraf yang lain tidak terganggu. Jadi ada yang kontrol. Nah, dokter Christian Aryono ini kan hari Senin sampai Sabtu. Nah, makanya saya nyari dokter itu yang tiap hari praktek. Jadi kalau konsul atau apapun lebih mudah gitu. Saya perlu dokter yang tiap hari ada, karena kan sakitnya sudah sangat parah, jadi harus segera tindakan gitu. Dokter Christian sendiri itu pengalamannya juga banyak ya. Tadi juga dia kesini, Pak, saya pagi-pagi nih jam 6, dia udah kesini kontrol, saya mau operasi lagi. Artinya memang cukup profesional lah dokter Christian itu. Ya, artinya di sini Mandaya ini baik susternya, baik dokternya, ya semuanya lebih responsif, quick respon gitu ya. Saya terkesan dengan dokter-dokter di Mandaya ini, dia selalu open komunikatif dan proaktif. Biasanya kan kita pasien yang nanya ke dokter, tapi dokternya yang nanya ke kita. Ada lagi yang ditanyakan, Pak, adalah ya ini yang lebih
saya lebih senang gitu. Ya dokter-dokter di sini cukup, kalau saya lihat ada dokter jantung, dokter apa lagi kemarin, internis, rehab medik, fisioterapi segala macam. Dokternya muda-muda, bagus lebih profesional, sekolahnya tinggi-tinggi mungkin itu.